Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malam pertama Fir'aun dengan istrinya. Asia, seorang wanita beriman yang pada akhirnya menjadi pasangan Fir'aun, menjadi perbincangan hangat dalam buku ilmu tauhid oleh Buya Yu Henry dan Ustadz Asherman. Awalnya, setelah Fir'aun ditinggalkan oleh istrinya yang meninggal, ia merasa kesepian dan berkeinginan untuk menikahi lagi. Fir'aun memerintahkan menterinya, Haman, untuk melamar Asia, tetapi tawarannya ditolak. Penolakan Asia membuat Fir'aun murka, dan ia mengirim tentara untuk menangkap orang tua Asia. Mereka pun ditawan dan disiksa. Fir'aun, seorang raja yang zalim, merasa dirinya adalah penguasa dunia. Sikapnya yang sombong tidak mampu merebut hati Asia. Meskipun dipaksa untuk menikah, Asia menolak dengan tegas. Ia bahkan menyatakan, "Bagaimana saya bisa menikahi Fir'aun, seorang raja yang mengingkari Allah?" Namun, mengapa Asia akhirnya menjadi istri Fir'aun? Ada beberapa hikmah dan alasan di balik takdir Asia sebagai istri Fir'aun. Kehidupannya dan sifatnya yang mulia menjadi contoh yang patut diteladani oleh orang-orang yang beriman. Meskipun ia menjadi istri seorang raja kafir, hubungannya dengan Fir'aun tidak mengurangi kesuciannya, karena Asia telah memisahkan diri dari suaminya dalam kekafiran dan perbuatan jahatnya. Bagaimana ketika Fir'aun menggauli istrinya? Asia, apakah Asia menolak melayani raja yang zalim itu? Dalam sebuah kisah, disebutkan bahwa saat Fir'aun menggauli istrinya, Asia, tiba-tiba muncul sosok iblis perempuan yang menyamar sebagai Asia. Walaupun Fir'aun menghabiskan waktu siang dan malam bersama, Asia tersebut sebenarnya bukanlah Asia yang sesungguhnya. Allah menjaga kemuliaan Asia sebagai istri Fir'aun, sehingga tidak disentuh oleh penguasa yang zalim seperti Fir'aun. Bahkan dalam surat At-Tahrim ayat 11, Allah berfirman, "Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, 'Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.'" Aisyah tidak terpengaruh oleh kerugian meskipun ia terikat dengan Fir'aun, meskipun sangat jelas bahwa suaminya adalah orang yang sangat kafir. Asia bahkan lebih memilih untuk mati daripada hidup dalam kemakmuran kerajaan, mengingat bahwa suaminya adalah seorang raja. Ia menjadi teladan perempuan pejuang. Apa yang dipaparkan dalam Al-Quran adalah bahwa Asia adalah seorang pejuang. Meskipun hidup di bawah kekuasaan raja yang zalim, yang juga suaminya, ia tetap memberontak dan mempertahankan keyakinannya dengan kuat. Meskipun Asia dihadapkan pada risiko besar ketika Fir'aun mengetahui bahwa ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Fir'aun bahkan memasang pasak-pasak untuknya, mengikat tangan dan kakinya, lalu menyiksanya di bawah terik matahari. Namun, siksaan itu tidak membuat Asia lari atau meminta belas kasihan. Sebaliknya, ia memohon kepada Allah untuk keselamatan dan perlindungan dari kekufuran yang dianut suaminya. Rasulullah bahkan telah menyebutkan, "Cukuplah bagimu untuk meneladani 4 wanita terbaik di dunia ini, Maryam putri Imran, Fatimah binti Muhammad, dan Asia, istri Fir'aun." Hadits riwayat Ahmad, Tabrani Al-Tawi, dan Al-Diyah. Makna dari ucapan Rasulullah ini adalah bahwa kita dapat mencapai kedudukan yang sangat mulia dengan mencontoh kebaikan mereka, meniru sikap zuhud mereka terhadap dunia, dan menunjukkan ketulusan hati mereka dalam mengejar kehidupan yang abadi di akhirat. Dalam takdir yang ditetapkan untuk menyelamatkan Nabi Musa, pada zaman Fir'aun, ketika bayi laki-laki dianggap harus dibunuh, ibu Nabi Musa merasa bingung karena Fir'aun mengetahui bahwa bayi tersebut adalah laki-laki. Namun, Allah memberi petunjuk pada ibu Nabi Musa dalam surat Taha ayat 39 bahwa, "Letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai membawanya ke tepi, dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku." Bayi Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai akhirnya ditemukan oleh Asia. Dalam buku 10 Wanita Ahli Surga, oleh Dr. Mustafa Murad, dijelaskan bahwa Asia berhasil menantang Fir'aun dan tentaranya dengan cara yang luar biasa. Allah menyebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 9, bahwa, "Dan istri Fir'aun berkata, 'Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak,' sedang mereka tidak menyadari. Tangan takdir dan ucapan Asia berhasil meluluhkan hati Fir'aun.
Ia kemudian diperbolehkan untuk merawat dan melindungi bayi kecil bernama Nabi Musa, yang kelak akan menjadi penyebab kehancuran Fir'aun dan tentaranya. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 8, bahwa maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Demikianlah beberapa alasan mengapa Asya binti Musahim dipertemukan dengan Fir'aun. Semoga banyak wanita muslimah yang mengambil teladan dari keteguhan iman dan sifatnya. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.